tehnya mereka pun tehnya tuh pakai teh, pakai susu gitu. Jadi agak beda banget dengan kita secara kultural. Ini teh susu. Kalau abang lebih prefer yang mana? Vietnam Drip, ada V60 sekarang, ada kemudian kopi gula aren, ada yang macam-macam. Abang lebih prefer yang mana? Panas atau dingin atau yang mana yang abang suka, Bang? Pertama-tama kalau gratis yang mana aja saya minum. Oh gitu. Ya betul. Oke, selamat sore Sobat Kedai Pena. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi dari kedaipena.com dalam program PHD Corner, podcast Kedai Pena. Untuk kali ini masih bersama abang kita, teman kita Bang Pumpida Hidayatullah. Tapi biasanya kita taping di kantor. Nah, karena minggu-minggu ini kasus COVID sedang naik, maka kemudian kita alihkan menjadi online via webinar. Nah, sudah ada di ujung jaringan kita nih Bang Pumpida Hidayatullah. Bang Pum, apa kabar Bang Pum? Baik, alhamdulillah. Selamat sore untuk semuanya lah ya. Selamat sore untuk semuanya di kantor ya Bang ya? Ya, supaya fokus kerja kita di kantor aja lah. Di kantor. Tapi cuma saya sendiri sih sebenarnya, di kantor pun nggak ada siapa-siapa juga. Yang lain WFH semua. Ya, karena kita juga menurunkan untuk membantu pemerintah Bang ya, untuk menurunkan, kita kurangi dulu mobilitas. Kalau nanti grafiknya sudah menurun, apalagi pemerintah sudah menetapkan PPKM mikro darurat sampai tanggal 22 Juli, mudah-mudahan setelah itu kita bisa on air lagi nih Bang, dengan protokol kesehatan yang masih ketat juga nih Bang ya. Oh ya, pasti kita lakukan lah nanti itu. Ya, siap kalau begitu. Bang Pum, untuk tema kita kali ini, kita mengambil tema kopi di tengah pandemi COVID-19. Karena banyak kemudian pebisnis kopi atau kopi dijadikan sebuah culture, dan itu menjadi sebuah industri baru di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan. Tapi setelah pandemi, saya lihat banyak teman-teman yang usaha kopi juga banyak yang ngos-ngosan nih Bang Pums nih. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita yang menarik untuk melihat fenomena ini, gimana caranya teman-teman untuk bisa bertahan. Apalagi Bang Pums juga saya tahu kan juga penikmat kopi juga nih ya. Kemarin kita juga disponsori sama kopinya Mbak Rara tuh. Bang Pums, ada beberapa pertanyaan yang kita sudah siapkan nih. Seberapa dekat Bang Pums dengan kopi? Saya sekarang aja dekat, ini ada kopi nih sebelah saya. Saya hari-hari saya tanpa harus pakai kopi gitu. Kalau tanpa kopi saya nggak tahu, nggak ada hari kali ya. Nggak bercanda sih. Ya artinya saya penyuka kopi ya, walaupun nggak semua kopi bisa saya minum, karena ternyata ada kopi yang kadar asamnya tinggi ya, itu saya nggak bisa. Jadi saya hanya bisa meminum kadar kopi yang asamnya rendah. Ya itu, jadi kira-kira seperti itu. Tapi saya kalau minum kopi bisa sehari bisa 5 gelas, bisa 4 gelas, 5 gelas lah rata-rata. Jadi memang harus deh pakai kopi itu untuk sebenarnya tujuannya melancarkan peredaran darah ya. Yang kedua juga supaya nggak ngantuk gitu. Kira-kira seperti itulah. Ya, Bang, berarti Arabica nggak masuk sama Abang ya, karena asam ya? Ya, Arabica, Ari udah ngerti tuh, ya kan. Nah, Arabica tuh asam ya, kayak yang dari Toraja itu kan, kopi lanang itu kan Arabica tuh, kuat banget tuh. Waduh, nggak kuat dah. Terus juga kopi Gayo tuh, itu juga Arabica. Waduh, asem banget. Itu pasti saya kacau, saya itu, lambung saya bisa kacau gitu. Jadi kalau yang saya minum tuh paling Robusta. Ya, Robusta tuh paling istilahnya di tengah-tengah lah. Tapi yang paling aman lagi sebenarnya kopi luwak gitu ya. Kopi luwak Bang ya? Iya, cuman kan kopi luwak ini perdebatannya, ada yang mengharamkan kan, ada yang nggak boleh gitu, karena katanya udah melalui proses dimakan sama binatang dan lain-lain. Nah ini jadi mendinganan adalah
Saya robusta aja pada akhirnya, saya supaya nggak ribut-ribut lah. Berarti sebenarnya Abang, kopi luwak juga karena mahal juga sih, mahal banget sebenarnya. Memang enak sih Bang ya kalau kopi luwak ya, beda dengan kopi-kopi biasa ya Bang ya. Bang, berarti Abang melihat kopi ini nggak seperti orang kebanyakan ya, maksudnya cuma untuk menemani, tapi untuk juga inspirasi kali, karena 5 kali sehari itu kan bukan, saya aja sehari sekali aja belum tentu setiap hari Bang. Nah ini apakah memang ada apa ya filosofinya Bang? Kalau Abang itu nggak ngopi nggak dapat inspirasi gitu Bang? Iya, apa? Ya, istilahnya kalau inspirasi sih bukan dari kopi ya, tapi kopi itu tadi yang saya bilang semacam memberikan spirit baru gitu ya. Jadi ketika kita ngopi yang tadinya mungkin mata ngantuk, terus kemudian badan agak lemes-lemes, tiba-tiba peng gitu, jadi kayak bangun gitu kan. Karena mungkin dari campurannya itu kopi kayak memberikan rasa kejut ya terhadap jantung ini gitu, sehingga kita bangkit gitu. Nah itu sih sebenarnya lebih ke arah di situnya. Dan buat saya kopi itu juga satu kenikmatan yang kalau diminum tuh jangan cuma ngejer, kita nikmatin bener gitu. Jadi tetes demi tetesnya tuh kita nikmatin bener gitu ya. Dan ada beberapa temen yang kemudian melakukan semacam konsep charity ya. Jadi konsep sosial dari kopi gitu. Jadi kemarin saya kebetulan ya alhamdulillah belilah produk-produknya mereka ya. Nah, mereka itu menjual kopi untuk tujuannya sosial, jadi bukan untuk keuntungan pribadi. Jadi sehingga ketika kita nikmati itu kopi, setiap tetesnya tuh ada sodakohnya katanya gitu. Jadi insya Allah lah ada pahalanya. Jadi kita nikmati, rasanya kita nikmati, nah mudah-mudahan pahalanya bisa kita nikmatin juga. Bang Pum, kalau ngopi biasanya senengnya yang pakai model apa? Vietnam drip kah? Atau kopi yang sekarang SSM itu? Atau kopi tubruk? Kalau saya kan lebih prefer yang tubruk nih, Bang nih. Karena orang dulu juga nih kita nih. Kalau kopi itu manis, bukan kopi namanya. Kalau kopi itu dingin, bukan kopi namanya. Namanya kolak, Bang. Nah, kalau Abang lebih prefer yang mana? Vietnam drip, ada V60 sekarang, ada kemudian kopi gula aren, ada yang macam-macam. Abang lebih prefer yang mana? Panas atau dingin atau yang mana yang Abang suka, Bang? Pertama-tama kalau gratis yang mana aja saya minum. Oh gitu. Ya betul. Nah, kalau harus bayar, baru kita milih sesuai dengan selera kita ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya saya senang yang hot langsung aja, yang Turkish gitu, istilahnya Turkish ya. Turkish langsung diseduh, udah dikasih mungkin madu. Kalau saya madu robusta, udah itu paling top lah buat saya. Saya sendiri juga kalau terlalu banyak susu ya atau latte gitu. Nah ini persoalan saya juga sama. Saya lactose intolerance namanya. Apa jadi tuh, Bang? Lactose intolerance itu kalau kebanyakan minum susu gampang ke belakang gitu, gampang ke toilet, alias mules-mules gitu. Jadi dua persoalannya. Kalau kopinya terlalu asam, saya kena lambung. Kalau terlalu banyak susu, saya kena itu. Jadi saya ngambil yang moderat-moderat aja, tengah-tengah ya, tapi yang nikmat juga gitu. Ya. Berarti Abang yang apa kalau gratis apa aja Bang ya. Tapi kalau untuk yang beli nih, Abang lebih prefer yang harus bisa dinikmati dong, ya kan? Ya. Berarti Abang termasuk orang dulu juga kayak saya nih Bang ya, nikmat kopi hitam gitu Bang ya. Iya dong, kalau kopi putih itu rasanya bukan kopi lagi itu kan, itu kopi susu namanya kan, bener nggak? Betul. Iya, kalau minta mau kopi dong, pakai susu nggak? Ya enggak, nah kalau kopi jangan pakai susu, nawarinnya kopi susu, baru tuh kopi susu. Baru gitu. Iya. Bang, Abang fanatik nggak Bang sama jenis-jenis kopi? Ada yang dari yang tadi Abang bilang dari Manado, ada yang dari luwak. Itu kan yang nggak Abang suka. Nah, kalau yang Abang suka, fanatik kemana Bang? Robusta itu ada beberapa yang enak ya. Lampung lah, yang paling top prioritas buat saya itu Lampung Robusta itu nggak tahu, saya paling seneng. Lampung ya?
Terus kedua ada yang dari Flores ya, itu juga enak tuh. Obat Jawa. Flores, terus kemudian dari Malang juga enak. Terus ya sebenarnya kalau Robusta itu hampir dibilang saya senang semua. Cuman yang paling saya sering beli itu yang dari Lampung. Berarti kalau kopi Lampung pahit pakai Vietnam drip Bang atau enggak? Saya Turkish kan, nggak pakai Vietnam ya. Jadi artinya kalau Turkish itu kita pakai apa tuh namanya saringan yang dari kertas itu, kita taruh bubuknya di situ, kita ngegrind sendiri, kita apa namanya ngegiling sendiri dari biji gitu kan. Nah udah diseduh aja, tapi harus panas banget nih airnya, kalau nggak enak. Nah kalau udah tersaring, kasih madu, aduk dikit, udah enak loh. Aduh, lancar dalam darah. Saya belum pernah nyoba nih Bang, kan nanti kapan kalau pakai madunya madu kuat apalagi Ri, waduh bahaya tuh Ri. Itu apa namanya khasiatnya khusus untuk laki-laki itu. Nyeruduk terus. Ya. Nih tapi untuk khusus 17 plus nih, kalau yang belum nikah nggak bisa nih ya Bang, kali ya Bang ya minum begitu ya. Ya kalau mau nyobain aja, tapi jangan jadi salahkan kita kalau ada apa-apa. Bang, ini di tengah pandemi seperti sekarang ini nih Bang ya, banyak teman-teman saya yang ngambil peruntungan untuk menjadi pebisnis kopi, baik itu eksportir atau kemudian buka coffee shop dan yang lain-lain, itu banyak yang ngeluh Bang. Karena pertama dari zaman PSBB sampai sekarang kan itu apa namanya pengunjung dibatasi. Otomatis juga kemudian berdampak terhadap apa sih namanya orang yang datang ke coffee shop. Tapi beda juga sama kopi yang di pinggir jalan kayak Starling itu Bang, Starbucks keliling itu, mereka mah normal-normal aja, meskipun juga kemudian dalam arti income juga nggak sebanyak teman-teman yang di coffee shop. Nah kalau Abang melihatnya, ada nggak dampak pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis kopi yang sedang menjamur belakangan Bang? Ya ada ya yang jelas ya. Jadi tergantung daripada positioning bisnisnya. Maksudnya begini, positioning itu kan pertama tentu mau di kelas segmen pasar apa gitu kan, itu satu. Yang kedua juga mekanisme bisnisnya itu berbasis location kah atau berbasis rasa gitu. Jadi beda juga ya. Jadi kalau orang menjual berdasarkan lokasi alias tempat nongkrong gitu, nah itu harus pasti kena semuanya gitu, karena berarti pendekatannya pendekatan pariwisata kan, artinya pendekatan tempat nongkrong, nunggu orang banyak ngumpul di situ dan lain-lain. Nah, yang konsepnya seperti itu pasti kena semua. Artinya ya pertama mereka pasti kena beban sewa ataupun apa namanya tempat yang mahal gitu kan biasanya, karena biasanya tempat ramai itu mahal biasanya. Nah, tapi terus kemudian jadi sepi, nggak ada yang beli, jadi berat sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau konsepnya itu konsep rasa gitu, jualan rasa, jualan produk gitu ya, ada beberapa kopi yang tiba-tiba jadi malah naik daun gitu, karena semuanya dipesan berdasarkan rasanya yang disukai gitu ya. Jadi saya nggak nyebut nama-namanya lah, nanti disangkain iklan gitu kan. Padahal kita nggak terima duit juga gitu kan. Kalau masuk ke podcast kita nggak masalah juga sih Bang disebut. Ya soalnya belum sempat kita deal dulu, harusnya kita ke deal dulu tadi. Nah jadi bagi kopi-kopi yang mereknya laku ini, karena sebenarnya mereka tidak memerlukan sewa tempat yang mahal misalnya gitu. Orang datang ke tempat dia buat gitu kan, kemudian pesan lewat Gojek, maksudnya lewat online lah ya, mau lewat diantarnya pakai apapun juga sebenarnya pada akhirnya ya lakunya di situ. Ya, tapi ngebangun rasa itu yang paling penting sekarang gitu. Jadi sebetulnya COVID ini ada dua ya pendekatannya. Pertama adalah mematikan ada beberapa metode pendekatan bisnis, tapi ada menghidupkan peluang bisnis yang lain gitu. Nah, tinggal kita ya, Bang, ya? Di dalam konteks berbisnisnya mau di mana gitu main. Lebih ke teknopreneur berarti Bang ya kalau untuk bertahan ya Bang ya. Untuk bukan cuma kopi saya rasa ya, di semua produk
food and beverage terutama ya? Ya, sebetulnya kayak ada beberapa teman kita ya yang berbisnis food and beverages, dia malah launching pada saat COVID. Nah, waktu itu juga kalau nggak salah Ari pernah bareng juga ya, kita online bareng lah di acara saya tuh. Nah, itu dia ini apa namanya buka ayam bakar gitu. Nah, ayam bakarnya dia malah booming gitu. Dia bisa ngejual banyak dan karena rasanya disukain gitu ternyata. Nah, jadi sebenarnya semua tergantung daripada positioning kita. Nah, di dalam konteks COVID ini sebenarnya yang harus kita paham adalah bagaimana kita bisa menyampaikan berita bahwa jualan kita tuh eksis secara online. Benar tadi teknopreneur itu ya. Jadi pendekatan-pendekatan sosialisasi melalui platform digital ataupun sosial media lainnya ini harus mulai dihidupkan gitu ya. Dan ya teman kita ini juga mantan wartawan sebetulnya yang jualan ayam bakar ini. Ayam bakar ya. Nah, jadi dia juga ngejual ayamnya itu dengan cara ya dia pakai jaringan-jaringan medianya dia dulu itu ya. Untuk kemudian diliput, kemudian juga dia bisa minta didukung endorsement dan lain-lain. Ya pada akhirnya jalan gitu dan bagus. Sekarang dia udah punya beberapa cabang tuh di Jakarta ini. Berarti selain juga rasa, kalau abang tadi cerita, itu juga bagaimana strategi pemasaran ya bang ya, termasuk bagaimana mau main di segmen mana sih, mau main di segmen menengah ke atas, ya kan? Kalau misalkan segmen menengah ke atas berarti treatmentnya terhadap pemasaran juga harus disesuaikan, gitu bang ya? Ya, masalahnya gini, kita kan nggak mungkin juga kita jualan harganya Starbucks, nah, kan nggak mungkin. Pasti kalau Starbucks harus sekuat rasa dan brandnya Starbucks, nggak mungkin. Harga ya, kita bicara harga, jadi nggak mungkin. Nah, berarti harga harus kita turunin. Kalau kita harga diturunin, kita main di pangsa pasar berapa, lawannya siapa aja, kita harus petakan semua. Nah, ada satu peluang yang belum muncul sebenarnya ya. Belum muncul ini sebetulnya kan bagi pencandu ya, saya katakanlah pecandu kopi gitu, karena memang bukan penikmat aja tapi pencandu, kayak katanya kopi ini juga agak sedikit adiktif gitu kan katanya, karena ada kafeinnya kan gitu. Itu sebetulnya ya mereka harus bisa kita dorong di dalam konteks membeli kopi yang kemudian cocok dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang adalah situasi yang sedang COVID. Keadaan sekarang situasi lagi pandemi. Orang memerlukan apa? Orang memerlukan yang namanya ketahanan tubuh, antibodinya harus kuat gitu kan. Nah, gimana caranya menaikkan imunitas ini gitu kan? Nah, salah satunya sebetulnya kan kalau peredaran darah lancar, seyogianya kan sebenarnya daya tahan tubuh kita harusnya bagus dong, harusnya. Nah, tapi mungkin harus dikasih istilahnya sesuatu nilai tambah gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau kemudian kita minum Robusta yang kemudian melancarkan peredaran darah gitu kan, dikasih madu yang kemudian menyehatkan, mungkin nanti ditambah jahe gitu misalnya. Jadi kopinya jadi kopi sehat gitu. Healthy coffee gitu loh. Mudah-mudahan bisa laku tuh healthy coffee itu kan. Ya. Healthy coffee berarti sama yang kemarin dia ngasih minum kita ya bang ya. Healthy ya itu coffee. Harus tanya tuh sama yang buatnya itu bener nggak sama gitu kan. Ya buat Mbak Rara nih yang kalau nonton ya bisa juga masukkan Bang Pums itu jadiin sebagai sesuatu masukan yang positif nih. Siapa tahu juga bisa berkembang juga kayak Starbucks. Nah, Bang Pum, kalau di luar, abang kan lama di luar ya. Apa yang membuat perbedaan yang mendasar antara bisnis kopi di kita dengan di luar? Atau sebelum masuk ke bisnisnya, soal culture-nya, orang luar Eropa, terutama di Inggris, itu melihat kopi itu sebagai apa sih, Bang? Nah, itu yang susah saya akan jelaskan karena di Inggris itu orang lebih seneng teh.
daripada kopi gitu. Itu satu ya. Jadi sebenarnya orang Inggris itu peminum teh, bukan peminum kopi. Dan mereka itu kalau sore-sore ya, ketika kita sholat asar gitu, jam-jam asar itu, mereka ada istirahat untuk minum teh gitu. Itu bedanya. Jadi tea time itu menjadi penting buat mereka. Tehnya mereka pun tehnya tuh pakai susu gitu. Jadi agak beda banget dengan kita secara kultural. Ini teh susu. Kayak iklan zaman dulu, Bang. Bener, jadi ya, lucu gitu loh di Inggris ini ya. Jadi kalau misalnya kita ajakin ngopi, ayo kita ngopi gitu. Enggak, kenapa ngopi, kenapa enggak minum teh, katanya gitu. Pasti selalu gitu. Kalau secara kultur mereka tuh peminum teh, bukan peminum kopi. Nah, tapi kejadian yang pertama kali saya alami ketika saya di tahun 95 ya, 95 awal-awal 95 akhir lah ya, awal-awal saya di London tuh, itu dibukalah yang namanya Seattle Coffee Company, ya. Di situ mulai jadi rame gitu, orang mulai berduyun-duyun ngopi, nongkrong, ngobrol di situ. Selain di Inggris itu kan yang laku tempat ini ya pub gitu ya. Orang minum teh sih jarang-jarang ada tempatnya. Orang minum teh itu biasanya buat sendiri, kalau enggak minum rame-rame sama teman-teman, kalau di rumah gitu ya. Nah, tapi yang jelas kalau Seattle Coffee Company itu ngetop tiba-tiba, yang kemudian sekarang berubah menjadi Starbucks namanya. Dulu namanya Seattle Coffee Company. Oh, awalnya Seattle Coffee Company ya? Company. Berubah menjadi Starbucks. Jadi sekira beberapa tahun kemudian, ya 2 tahun 3 tahun kemudian saya balik ke tempat itu mau ngopi, udah jadi Starbucks, udah beda gitu. Tapi itu masih satu brand lah ya Bang ya, cuma beda. Enggak, memang satu perusahaan, mereka ganti nama aja. Saya nggak tahu alasannya ganti nama, saya nggak nanya-nanya soalnya. Tapi di situ mulai kelihatan terjadi satu perubahan juga di Inggris, di mana kemudian orang banyak mulai ngopi gitu. Jadi kedai-kedai kopi juga mulai bermunculan. Nah, kadang-kadang di Inggris itu bukan kedai kopi, kebanyakan kedai kue sebenarnya. Orang jualan kue, nyediain teh dan nyediain kopi juga gitu. Tapi ketika Starbucks ini muncul ya, Seattle Coffee Company ini muncul, jadi orang juga banyak buat kafe-kafe itu, hampir mirip dengan Starbucks itu, kira-kira gitu konsepnya. Ya, Bang, berarti orang Inggris lebih suka teh ketimbang kopi. Betul. Apa Bang? Padahal di negara Eropa ya, terutama ya, secara keseluruhan ya, yang kemudian mengekspor kopi, budaya kopi ke kita. Bahkan di Indonesia sendiri, Belanda itu membuat banyak perkebunan kopi, perkebunan teh, yang kemudian itu dikembalikan lagi ke pasar Eropa, Bang. Kenapa orang Eropa, terutama di Inggris, lebih menyenangi teh ketimbang kopi? Ya, itu sejarahnya kan dari zaman dulunya ya. Jadi ketika terjadi kolonialisme Inggris di India itu memang salah satu produsen teh terbesar juga gitu ya. Jadi mungkin mereka berusaha memang mereka udah enjoy, udah nemukan bahwa si teh ini enak gitu dan cocok banget gitu buat mereka. Dan kemudian akhirnya ya isinya dari India dia import juga. Dan kalau sekarang sih sebenarnya dari mana-mana udah dia import ya. Jadi ya itu kan preference orang ya, susah dibicarakan kenapa sebabnya gitu ya. Ya mungkin pas mereka lebih ngerasa enak aja minum teh itu gitu. Karena kan teh itu kalau kita beda dengan kopi ya. Kalau kita minum teh itu kan rata-rata bau mulut kita hilang. Karena si teh itu menghilangkan bau-bau mulut di kita gitu ya. Jadi ya mungkin dulu orang-orang Inggris pada bau mulut gitu setelah minum teh jadi hilang bau mulut. Saya nggak tahu juga gitu. Nggak usah sikat gigi ya Bang. Iya bisa jadi gitu kan. Terus yang kedua juga teh itu juga memberikan wangi tersendiri kan. Dan yang paling enak tuh sebenarnya teh itu memberikan ini mengurangi rasa mules di perut. Itu udah proven lah itu semua. Ya. Jadi kalau saya menikmati teh itu di situ gitu sebenarnya. Tapi kalau Abang antara teh sama kopi lebih prefer mana, Bang? Oh, kopi kalau saya. Kopi ya. Walaupun saya juga seneng teh ya, bukan yang nggak suka. Tapi
apalagi teh manis, saya paling seneng gitu kan. Bukan teh manis, tapi teteh manis ya. Ya teteh manis berarti. Awas nyonya nih, mantau nih Bang. Ya, gak apa-apa, paling saya dicubit aja itu, dia tahu lah. Kan saya bercanda doang. Iya. Bang, jadi ya silakan Bang. Kalau teh, ya saya pada dasarnya sih seneng yang yang tidak manis ya. Tapi yang plain gitu, yang rasanya tuh kayak apa ya? Kayak ada kayak ada mintnya gitu, kayak mintnya gitu. Saya seneng tuh. Kalau mint, saya, ya yang ada adem-ademnya itu kan Bang, dicampur dengan yang kayak daun mint, ya betul. Daun mint itu, ya. gitu. Itu saya seneng. Kalau kalau kopi kan nggak ada tuh yang gitu, itu aja. Kalau kemarin Crash Coffee itu yang punya Mbak Rara ada kayaknya Bang. Kopi mint. Oh nggak ada itu, enggak kayaknya karena dingin aja kali rasanya. Kalau saya juga penikmat teh. Kalau saya diturunkan dari orang tua. Kalau pagi itu harus minum teh, dan tehnya itu kalau orang Jawa itu kan teh tubruk Bang. Namanya teh cap botol itu, cap botol, betul. Dan kalau bikin itu Bang, gelas gede, itu tehnya banyak, terus dikasih air panas, kental Bang. Nah ternyata di kemudian waktu ketika sakit perut atau diare, obatnya salah satu itu teh kental itu. Yang saya bilang tadi itu enak di perut memang teh itu. Betul. Makanya sampai sekarang salah satu treatment saya kalau lagi diare ya minum teh pahit. Gitu. Ya, saya juga sama kayak gitu. Kalau untuk kopi saya suka gitu di Arabikanya, tapi kan nggak setiap tempat itu menyediakan kopi Arabica. Makanya kemudian ngopinya nggak terlalu edik lah, nggak kayak teh. Kalau teh anytime kan bisa gitu ya, nyiapin di rumah gitu kan dalam jangka waktu tertentu, sebulan misalkan kita beli ke supermarket untuk sebulan kan masih bisa. Tapi kalau kopi kan nggak setiap tempat Bang ada Bang, misalkan Arabica gitu kan, saya penikmat Arabica Gayo gitu kan, saya harus pesan dulu, order dulu ke online, nyampe 3 hari kemudian. Kadang-kadang kalau misalkan nggak ada stok kopi, daripada kopi-kopi saset yang katanya sesat Bang, ya saya lebih baik ke teh gitu kan. Nah kembali lagi ke pembahasan soal bisnis kopinya nih Bang, kalau di luar itu apakah kayak di sini yang setiap titik jalan itu ada coffee shop, atau mereka cuma punya satu yang besar dan mereka menjadikan itu sebagai tempat buat bersosialisasi Bang? Ya, kalau di Inggris itu kita mau dagang apa aja ya nggak mesti makanan atau minuman, itu harus punya lisensi. Dan kita harus istilahnya comply terhadap satu aturan yang rigid gitu ya. Jadi kalau sembarangan itu malah jadi persoalan itu sendiri, sehingga untuk berjualan teh atau kopi itu mending mereka membuat sesuatu yang permanen juga gitu. Jadi rata-rata kalau di Inggris itu mau makanan mau minuman, kios-kiosnya itu permanen gitu, nggak ada yang kemudian dia jalan-jalan bebas begitu, jarang sekali gitu. Itu sebenarnya. Jadi nah kalau sekarang kan saya udah lama nggak ke sana ya, jadi pada saat COVID ini saya nggak tahu juga seperti apa kondisinya, tapi zaman dulu ya seperti itu. Berarti mereka yang punya modal besar saja yang kemudian bisa launching coffee shop ya Bang ya, karena tadi butuh izin dan yang lain-lain ya Bang ya. Nah, ya pada dasarnya sebenarnya di negara-negara maju itu permodalan itu juga nggak susah ya. Artinya sebenarnya kalau kita punya konsep bisnis yang bagus gitu, dan kemudian kita mempunyai lokasi yang bagus, itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi institusi keuangan untuk memberikan permodalan ya, baik bank atau mungkin kemudian venture capital dan lain-lain. Di negara maju lebih banyak opsi-opsi seperti itu, nggak seperti di kita gitu. Jadi sehingga sebenarnya nggak mesti kaya, kalau kita punya ide bisnis dan berani ngambil resikonya, ya terbuka jalan lebih mudah sebenarnya. Bang, kalau di luar itu kan, kalau di kita ada namanya bansos Bang ya, buat pelaku UMKM gitu ya. Beberapa kali kan mereka dapat bantuan sosial gitu ya. Nah, kalau di luar itu ada nggak sih bansos? Negara-negara seperti Inggris, Amerika kan mereka begitu liberal ya, yang
apa ya, dalam tanda kutip mentuhankan apa yang namanya kompetisi, Bang. Sehingga kalau misalkan teman-teman tidak bertahan, pelaku usaha nggak bertahan, ya mending mati gitu ketimbang dikasih subsidi. Kalau di sana memang itu dipakai sebagai hal yang baku atau memang masih tetap ada bantuan sosial, Bang, di sana? Oh, bantuan sosialnya nggak mesti diprogramkan pas kondisi susah aja seperti COVID gitu ya. Enggak. Dia memang sudah ada terjadi sepanjang masa. Ya, artinya begini. Kalau kesehatannya itu kan dari pajaknya aja sudah bisa mengcover pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat di sana. Jadi gratis lah, nggak usah iuran BPJS lagi, dari pajak aja mereka udah bisa beresin tuh yang namanya jaminan kesehatan, jaminan sosial kesehatannya gitu ya, itu udah selesai. Nah, kalau kemudian di dalam konteks bekerja ya kan orang misalnya ketika dipecat gitu kan, dia nggak bekerja, nah itu juga disantuni oleh negara. Nah, jadi dibayarin, jadi kasih uang, ya cukup untuk hidup lah sehari-hari gitu, cukup untuk makan sehari-hari. Walaupun itu membuat mereka menjadi tidak pride ya, tidak punya pride terhadap dirinya gitu. Jadi mereka menghindari yang namanya dole itu. Dole itu adalah subsidi tidak bekerja tadi gitu ya. Jadi bantuan sosial untuk tidak bekerja itu namanya dole. Dole ini dihindari oleh mereka. Padahal ada, tinggal minta aja. Bahkan ada tunjangan bagi orang-orang yang miskin. Misalnya dia udah kerja tapi tetap aja tidak mampu menghidupi keluarganya karena anaknya banyak. Itu juga ada, bisa lapor, bisa kemudian per anaknya itu dikasih tunjangan. Berapa gitu per anaknya per bulan, ada itu semua. Yang paling penting kita mau nggak tanda tangan bahwa kita itu miskin. Nah itu juga buat mereka sebenarnya agak sedikit gengsi. Iya, walaupun ada skema mereka, itu juga mereka gengsi sebenarnya. Nah sehingga mereka terpacu untuk terus produktif, kreatif ya, terus menghasilkan gitu. Jadi seperti itu semangatnya. Bang, berarti itu masuk kategori social security ya, Bang ya. Kalau untuk business security, apakah pemerintah juga memberikan jaminan, Bang? Untuk misalkan menjaga agar kemudian UMKM lokal sana itu tidak gulung tikar seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita. Oh, kalau pas COVID ini saya nggak terlalu banyak memperhatikan ya, tapi yang jelas seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk dapat permodalan untuk UMKM-nya di sana nggak terlalu susah. Gitu. Artinya bahkan bunga banknya untuk mengembalikan pinjaman itu juga nggak sebesar di sini, jauh lebih rendah gitu. Jadi sehingga orang itu lebih banyak keuntungan itu masuk kantong ketimbang masuk ke perbankan gitu. Itu jadinya, jadi proteksinya lebih ke arah situ. Jadi rata-rata kalau di sana itu orang yang mau kerja keras, orang yang mau usaha, ya biasanya survive aja. Saya banyak memperhatikan gitu, banyak imigran yang buka misalnya makanan kayak asal dari mereka, misalnya orang Turki buka toko kebab gitu kan, terus ada orang-orang lokal di sana buka fish and chips gitu. Itu rata-rata survive puluhan tahun gitu. Rata-rata gitu saya lihat. Jarang yang tiba-tiba buka mati gitu, nggak kayak gitu, jarang. Nggak kayak di kita ya, Bang ya. Kalau di kita kan buka mati kayaknya wajar ya, Bang. Nah, Abang lihatnya selain faktor yang tadi sebutkan tadi, ada nggak faktor lain membuat mereka tuh bisa long life ketimbang UMKM kita yang hidup mati itu, Bang? Ya karena memang ketika orang-orang yang mau membantu permodalan itu juga bukan sembarangan ngasih duit gitu. Tapi dia juga ngelihat ini orang bisnisnya benar nggak? Artinya dia punya semangat berbisnis yang benar atau tidak, satu. Yang kedua, misal tempatnya dicek, ini tempatnya cocok nggak gitu. Ya masa tiba-tiba dia jualan katakanlah di tempat orang yang sudah banyak, misalnya makanan yang sama, misalnya kan, misalnya dia jualan burger di tempat yang udah ada 10 toko burger di situ, pasti nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi selalu dicari yang masuk akal bisnisnya gitu. Ya, di situ yang sebenarnya kelayakan berbisnis ataupun visibility study-nya itu ya memang harus tajam gitu untuk memitigasi terjadinya tutup ataupun bangkrutnya suatu usaha. Bang,
ini ada nggak pesan buat pelaku UMKM kita atau pebisnis kopi, baik dari kelas kecil sampai kelas besar dari Indonesia terutama ya, UMKM lokal atau pebisnis kopi lokal, untuk kemudian tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Bang? Ya, kalau menurut saya harus terjadi satu reposisi mindset ya di dalam konteks jualan ke depan gitu ya. Yang jelas sekarang kompetisinya itu adalah di harga ya, di pelayanan, artinya nyampe nggak gitu barang kita ke tempat orang yang order gitu ya. Jadi kita harus punya akses kemitraan dengan orang yang bisa nganterin gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya entah mau pakai ojol kayak mau pakai apa silahkan aja gitu. Mungkin juga kita bisa buat sendiri jaringan itunya delivery-nya ya, silahkan aja. Tapi sekarang memang zaman delivery, nah fokus di situ, dan kemudian propagandanya harus berani propaganda melalui sosmed dan media digital yang lebih intens. Tapi kan mau nggak mau kita harus buang uang dulu ya untuk mengirim sampel, melakukan promosi lah gitu loh. Nah itu gimana caranya? Itu harus lebih cerdas lagi ke depan. Begitu Bang ya. Oke, ya. Sobat Kedai Pena, untuk episode kali ini kita sudahi. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya bersama Bang Pumpuda Hidayatullah. Untuk bulan depan mungkin ada sedikit evaluasi, Bang. Nanti kita akan undang juga orang-orang tertentu yang kita anggap layak untuk berbicara dengan Bang Pum. Nanti akan kita bahas tema-tema terkini, ya kan, untuk kemudian kita masukkan ke dalam podcast PHD Corner. Oke, teman-teman, untuk teman-teman Sobat Kedai Pena, support terus podcast kita dengan cara menonton, menyebarkan video ini kemana-mana, agar kemudian podcast kita bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Merdeka, mantap.